Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ke channel YouTube kita. Sore ini kita bersama sahabat kita Bung Akmal. Apa kabar Bung Akmal? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tahun 2020 ini kita menghadapi masa pandemi COVID-19. Di sela-sela COVID-19 ini banyak sekali cerita, dari kuliah yang online, banyak lagi permasalahan-permasalahan. Benar banget. Di sini saya ingin menggali pengalaman dari Bung Akmal sebagai anak yang terlahir di Ciputat sampai saat ini di Ciputat. Iya, benar. Oke. Karena saya warga pendatang, saya asli Martapura, saya ingin mewawancarai. Oke, Bang Akmal. Ya, Selama perjalanan Bang Akmal ini dari MAN sampai kuliah, pernah tidak merasakan dunia percintaan seperti itu? pasti pernah lah ya. Karena kata orang-orang masa SMA itu adalah masa yang paling indah. Kenapa indah? Salah satunya adalah dihiasi dengan masa percintaan. Kebetulan masa percintaan saya itu saya alami ketika saya masih SMA. Makanya ya bisa dibilang masa SMA saya masa yang cukup indah. Yang cukup indah. Beda dengan saya. Kalau saya ini dari SMP di Martapura, kemudian pergi ke Ciputat di dalam pesantren 3 tahun. Pesantrennya cowok semua. Tidak bisa menemukan percintaan gimana tuh cowok sama cowok kan, aduh. Kita nggak menemukan namanya dia percintaan, handphone nggak megang, luar biasa. Akhirnya di masa kuliah inilah pengalaman saya menemukan dunia percintaan. Oke, Bang Akmal, Iya. di dalam pasti nemu lah orang yang sangat dicintai gitu ya. Pasti. Cuman pernah nggak patah hati gitu? Nah, kalau SMA itu kita bilang sebagai masa paling indah. Nah, saya mengalami patah hati itu ketika masa kuliah. Di mana orang yang mematahkan hati saya adalah orang yang sempat membuat saya berpikir kalau masa SMA itu indah. Masa SMA itu indah. Jadi pas kuliah saya di sebuah perlakuan yang cukup membuat saya patah hati lah ketika awal kuliah. Karena mungkin bisa dibilang kuliah itu perjalanan kita menuju dewasa lah. Kita banyak nemuin orang-orang baru, orang-orang yang berbeda. Untuk mempertahankan sebuah hubungan tanpa adanya sebuah peningkatan itu suatu hal yang sangat sulit lah dilakukan dalam masa transisi dari remaja ke SMA, apalagi remaja ke dewasa, apalagi kita berada di dunia perkuliahan, banyak orang yang kita temui, banyak orang berbeda, seperti itulah. Itu hubungan Bang Akmal sama dia itu udah, maaf nih nanya itu, udah berapa bulan atau berapa tahun? Saya mulai ketika kelas berapa ya? Kelas 2 SMA sampai saya masuk kuliah, sampai semester 1 naik semester 2 awal lah. Jadi sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Ya, 2 tahun. Tapi Bang Akmal pasti sakit lah ya patah hati. Jangan ditanya lah. Tanya. Cuman Kan ada yang ngomong lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. oh ya. Patah hati, bagaimana cara Bang Akmal itu untuk melupakan dan mencari sesuatu hal yang baru? Bagaimana? Apakah sempat pernah galau gitu? Beberapa bulan atau beberapa minggu? Gimana ya, itu tuh masa-masa alay kita. Jadi kita harus mengakui kita tuh pernah sakit hati, pernah merasakan suatu hal yang baru dalam hidup kita. Ya galau-galau, ya nggak terlalu galau lah, cuman nggak makan seminggu.
asam lambung. Bahaya. nggak bisa tidur malam, terus susah fokus lah, lagi ngapain mikirnya dia ya. Mungkin untuk awal-awal ya mungkin kita bakal merasa kalau kita tuh adalah pihak yang benar, jadi ya kita kayak selalu menyalahkan, wah semuanya gara-gara dia. Cuman lambat laun kita juga bakal mulai berpikir, mulai melihat secara terbuka lah. Apalagi kalau kita laki-laki, mau bagaimanapun tanggung jawab laki-laki itu selalu lebih besar. Ya termasuk untuk mempertahankan pun sebenarnya tanggung jawab laki-laki. Jadi kita nggak bisa selalu menyalahkan perempuan. Kita harus memahami kodrat kita juga, kita harus memahami karakter kita masing-masing, bagaimana kita menjalani hubungan sebelumnya, kenapa semuanya itu bisa terjadi pada akhirnya seperti itu. Kita harus melihat secara terbuka, nggak bisa kita ngelihat kayak dari sisi kita aja, otomatis pasti kita bakal nyalahin sisi seberang. Makanya ya mulai bisa memahami diri sendiri lah. Seperti itu ya, memahami diri sendiri berarti tidak murni memang salah dia ya. Iya. Itu mungkin ya salah kita yang kurang bisa mengerti dengan dia. Kurang bisa ngerti. Oke. Ya seperti itulah cinta yang awal ya. Cinta yang kita siap sakit dan siap dicintai. Seperti itu ya. Tapi Bang Akmal, motivasi Bang Akmal itu seperti apa gitu? Punya motivasi apa gitu? Bagaimana caranya itu untuk bener-bener lupa gitu pada awal-awalnya gitu? Kita nggak bisa melupakan sih. Kalau bisa sih jangan dilupakan. Itu merupakan bagian dari hidup kita juga. Kita harus jadikan itu bukan sebuah hal yang mengecewakan, melainkan suatu hal yang bisa kita pelajari dan bisa buat kita lebih baik ke depannya. Kita mulai bisa mengkoreksi lah apa yang telah kita lakukan di masa lalu, dan kira-kira apa yang membuat kita bisa maju ke depannya. Kayak misalnya pasti orang semua nggak pasti sih, kebanyakan orang ketika pertama kali menjalin hubungan itu bakal melakukan hal yang namanya posesif. Nah mungkin hal itu yang bisa kita pelajari ke depannya, dimana ketika kita dewasa ya kita bakal ketemu banyak orang, bakal berinteraksi dengan banyak orang, bakal harus terbiasa lah dengan kehidupan seperti itu. Jadi nggak bisa kita kayak ketemu siapa gitu, ketemu satu orang ini dipermasalahin, ketemu dia dipermasalahin, ya kita nggak bisa lah kayak gitu. Nah untuk bisa saya nggak mau bilang melupakan ya, untuk bisa maju ke depan kita harus memahami dulu kalau misalnya kita itu adalah pemeran utama di kehidupan kita masing-masing. Jadi ya walaupun dia nggak ada di dunia kita masih tetap bisa menjalankan dunia kita. Kita masih bisa melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, itu masih bisa kita lakukan. Jadi bukan berarti kita tuh pemeran, justru malah kita yang menjadi pemeran sampingan. Kayak misalnya dia pergi, kita sebagai pemeran sampingan ya udah kita mati. Nggak seperti itu, melainkan ya kita itu pemeran utama di kehidupan kita masing-masing. Jadi walaupun dia pergi, dia nggak bersama kita masih tetap bisa untuk melangkah dan maju ke depan. Luar biasa Bang. Jadi kita jangan melupakan sejarah ya. Iya bener banget. Berarti kita ya itu bagian dari hidup kita sebagai pelajaran seperti itu ya. Mungkin itu fase-fase dimana kita ya proses dalam siklus kehidupan kita mengalami seperti itu ya. Tapi masih cinta Bang, rasanya masih ada sama yang itu Bang? Gak tahu.
Mungkin perasaan tidak bisa dibohongi bang. Iya. Mungkin perasaan ada. Ya, itu kita harus bisa memahami lah. Gitu ya. Kalau kita harus paham kalau kita emang masih sayang sama dia, tapi kita juga harus paham kalau kita tuh nggak bisa sama dia. Nah itu juga yang bisa buat kalian beranjak dari tempat kalian ada sekarang. Berarti kita cinta, tapi kita sadar bahwa kita tidak bisa miliki dia. Iya benar. Kita harus terima kenyataan itu. Iya. Kadang ada permasalahan penyesalan gitu. Mungkin karena salah kita gitu. Mungkin ada ya seperti itu. Iya. Ya. Cuman ya kita harus berusaha bangkit. Jangan terkotori dengan pikiran-pikiran itu ya. Benar banget. Mungkin kasihan tubuh kita yang Mungkin harusnya semangat. Ya, mungkin itu juga kita jangan sebut itu sebagai penyesalan, tapi kita sebut itu sebagai pelajaran. Kalau penyesalan itu kita terlalu bakal pikir kalau itu tuh hal-hal yang terlalu negatif. Nah, itu bisa ngaruh ke pikiran kita dan lain-lain. Makanya kita harus pikirkan itu bahwa itu bukan sebuah penyesalan, kalau itu sebuah pembelajaran. Baik Bang Akmal, luar biasa. Sebagai pelajaran dalam hidup kita ya. Iya. Jadi untuk para pemuda-pemuda yang patah hati, jangan galau. Kita masih punya perjalanan yang panjang, kita masih bisa berproses untuk mengembangkan diri. Saya pernah merasakan patah hati, Saya juga. Bang Akmal juga pernah. Jadi kita harus tetap semangat Bang Akmal. Benar. Dia pernah 1 minggu susah makan, asam lambung, saya juga makan nggak enak. Cuman itu pelajaran. Dan kita galau sih pernah, memang galau. Saya juga galau, mungkin Bang Akmal juga galau. Cuman kita punya motivasi bahwasanya apa yang telah disampaikan Bang Akmal kita bisa ambil kesimpulan. Boleh pikiran kita kacau, kita patah hati, cuman kita harus selalu ingat, kita harus kasihan tubuh kita yang harusnya semangat, tangan kita yang harus berkarya, kaki kita yang harus melangkah ke depan untuk melangkah kebaikan. Tapi kita teracuni dengan pikiran-pikiran itu. Wanita, apa wanita itu? Itu terlalu kecil dalam hidup kita. Kita masih punya keluarga yang harus kita banggakan. Kita masih punya sesuatu untuk mengembangkan diri kita ke masyarakat umum. Bahwasanya diri kita tuh manusia yang sehebat-hebatnya. Lupakan wanita dan terus berkarya, sukses. Jangan sampai wanita menghalangi kesuksesanmu. Mungkin punya kata-kata motivasi untuk terakhir Bang Akmal. Untuk para barisan sakit hati ya, kalian harus pahami, kalian harus mengerti kalau kita adalah pemeran utama dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi jangan sampai orang lain menjadi penentu masa depan kita. Jangan sampai apalagi karena patah hati kita merasa kalau hidup kita sudah berakhir. Enggak. Salah. Justru kalian harus bisa jadikan itu sebagai pelajaran dan harus bisa terus melangkah ke depan. Mulai kehidupan yang baru lagi. Iya, benar banget. Terakhir, lipat kertas, tutup buku, simpan di ruang gelap. Jadikan itu pelajaran. Suatu saat kita lupa, kita bisa melihat kenangan-kenangan itu sebagai pelajaran. Terima kasih Bang Akmal atas waktunya. Iya, sama-sama. Dari kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.